Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari ini dalam acara Maestro Golden Moment, dan kita sudah mendengarkan banyak lagu-lagu yang indah. Kita sudah berdoa, ucap syukur buat Tuhan untuk semuanya. Sekarang tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari perhentian Tuhan ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini untuk boleh bersama-sama kembali menghayati akan firman-Mu ya Tuhan. Kami seringkali mendapat banyak kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, tapi kami juga kerap kali mengabaikan itu semuanya. Dan sekarang tibalah saatnya kami akan membaca kembali firman-Mu ya Tuhan. Beri pada kami kesempatan kali ini, sungguh-sungguh kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan dalam perenungan kami memeganginya, lalu kami melaksanakannya, dan tentu itu akan memberkati kami dalam kehidupan ini. Hari ini juga firman Tuhan dikabarkan di mana-mana tempat, dalam berbagai kesempatan, dalam kegiatan ibadah, dan Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan hari ini, memberkati mereka, boleh menyatakan kuasa Roh-Mu yang kudus pada mereka, sehingga semua pemberitaan hamba-hamba Tuhan, termasuk kami yang mendengarkan, dituntun di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kami melenceng dari firman Tuhan. Kami ingin setia pada firman-Mu. Biarlah itu semua menjadi petunjuk pada kami ya Tuhan, untuk kami boleh memutuskan jalan hidup kami. Hidup di dalam iman, di luar iman. Hidup di dalam sumber kehidupan, atau di luar sumber kehidupan. Karena itu ya Tuhan, izinkanlah kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Berkati kami semua ya Tuhan, agar kami dapat memahami apa kehendak Tuhan yang terkandung dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami memohon. Amin. Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, saudara. Itu pada 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus 8, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebetulnya kita harus membacanya dari ayat 1, tetapi kita skip saja, karena ayat 1 itu bagian yang mendahului. Ya. Kita akan membaca pada 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Inilah sabda Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dan dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah
pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Inilah sabda Tuhan dari surat 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Tema kita pada hari ini adalah berbagi kasih. Ya, tema ini memang gampang susah karena berkaitan dengan hal memberi atau berbagi kasih. Kalau gampang mewujudkannya, saya rasa tidak ada di media sosial atau di acara-acara TV yang show reality gitu, yang macam-macam. Dulu ada minta tolong, ada show 10 kali lipat atau apapun yang sejenisnya lah. Ya, memang tidak gampang. Karena ada kendala. Ada kendala untuk bisa mewujudkan berbagi kasih itu kepada yang lain. Nah, kebanyakan orang beralasan, ya, buat sendiri aja nggak cukup. Bagaimana bisa untuk orang lain? Itu yang paling banyak alasan itu. Ada yang mengatakan juga, mau sih berbagi, tapi apa yang bisa aku bagi? Gitu. Karena merasa tidak mampu. Oke lah, ya. Kalau memang ada kendala-kendala semacam itu, pertanyaan yang lebih jauh adalah, kenapa kok ada juga orang yang baik, yang murah hati, yang rela mau berbagi kasih dengan orang lain? Ya. Coba saudara perhatikan, siapa mereka yang biasa tergerak untuk menolong atau berbagi kasih kepada mereka yang butuh? Nah, biasanya adalah orang-orang yang justru membuat kita sedih. Dan akhirnya kita mikir, orang itu memang susah kok masih bisa nolong orang, masih bisa berbagi kasih. Kita kadang-kadang jadi sedikit pilu. Dan akhirnya kita berpikir, kita merenungkan, iya ya, kenapa saya kok nggak bisa? Nah, saudara-saudara, tidak selalu mereka yang kaya, yang berkelebihan, itu dapat memberikan sebuah pemberian. Justru kenyataannya menunjukkan bahwa mereka yang barangkali cuma punya sedikit harta, yang paling siap untuk memberi. Ya, seperti ada sebuah ungkapan umum, orang miskinlah yang menolong orang miskin. Karena mereka lah yang benar-benar mengerti dan memahami. Karena mereka mengalami kemiskinan juga. Nah, saudara-saudara, dalam acara-acara yang ada di televisi atau media sosial kita tonton itu, ada seringkali kamera-kamera tersembunyi, ya, yang membenarkan ungkapan itu tadi semuanya. Dan biasanya dalam kontennya adalah ditampilkan sosok orang yang membutuhkan bantuan, entah itu apakah kurang makan atau mau menjual sesuatu agar dapat membeli obat untuk mungkin anak yang sedang sakit, atau entah minta diantar pulang. Dan rata-rata yang memberi tanggapan positif atau mereka yang tergerak atau yang mau berbagi bukanlah orang-orang yang berada,
Justru yang miskinlah yang mau mengulurkan tangan. Yang mungkin hidupnya pas-pasan yang masih mau mengulurkan tangan. Saudara-saudara, setiap orang pasti pernah memberi dan menerima pemberian. Sebab tidak ada seorang pun yang survive sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial. Selalu hidup bersama orang lain yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal memberi, apa yang paling dominan mendorong kita untuk melakukannya? Tidak lain adalah kasih. Ya. Dalam hal memberi, kita berbagi kasih pada orang lain yang membutuhkan. Namun sekali lagi saya katakan kenyataannya nggak gampang. Kenapa? Karena dalam hal ini kita melakukannya disesuaikan dengan kehendak kita. Bukan kita melakukannya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan aturan Allah tentang memberi sedekah, berbagi kasih, menolong orang dan sebagainya. Saudara-saudara, di dalam tradisi agama Yahudi pada zaman dulu itu ada sebuah hari raya yang mengajarkan orang berbagi dengan sesamanya. Ya. Kemiskinan bukan menjadi alasan untuk seorang tidak memberi. Dan hari raya itu, tradisi itu adalah disebut hari raya Purim. Purim artinya hari sukacita. Ya, dirayakan setahun sekali. Itu mengingatkan kepada puasa yang waktu itu dikehendaki oleh Ratu Esther. Ya, peristiwa ini mengingatkan bangsa itu, umat perjanjian Tuhan, puasa diserukan oleh Esther. Itu ada di kitab Esther 4 ayat 16. Ketika menghadapi ancaman pemusnahan atau genosida pada zaman Ahasveros kepada umat perjanjian. Ya. Dan ini ditebarkan, kebencian ini ditebarkan oleh Haman. Ya. Keadaannya jadi terbalik. Akhirnya apa? Haman digantung oleh raja. Dan Esther menjadi ratu. Dan Mordehai diberi kedudukan. Nah, atas peristiwa itu Mordehai mengumumkan sebuah hari raya kelepasan umat. Waktu itu, itulah hari raya Purim, hari sukacita. Dan kemudian hari raya ini berkembang. Jadi sebuah tradisi bahwa tiap orang harus mencari dan menemukan orang yang lebih miskin dari dirinya. Dan setelah itu ia wajib memberikan kepadanya sebuah pemberian, apapun bentuknya. Saudara-saudara kasih. Di dalam pembacaan kita tidak hanya berbicara tentang berbagi sesuatu bagi kehidupan orang lain. Ya. Tidak juga semata-mata bicara tentang bagaimana menolong orang lain lepas dari kesusahan. Tetapi kasih itu menampilkan bentuk atau wujud yang lain. Kasih yang hendak disampaikan dalam tindakan. Ternyata bersifat menarik orang lain. Baik yang berkelebihan maupun yang berkekurangan. Masuk dalam sebuah kesatuan persekutuan kasih anugerah Tuhan. Karena mereka, baik yang nggak punya maupun yang punya itu dipersekutukan dalam kasih anugerah Allah. Sehingga makna berbagi kasih ini tidak sesederhana persoalan tentang tercukupinya kebutuhan hidup seseorang. Tapi justru sebuah momen yang dihadirkan Tuhan untuk mempersatukan setiap orang dalam keberadaannya. Baik yang lebih maupun yang kurang. Kenapa? Karena kesatuan itu menghayati anugerah kasih Allah. Yang lebih juga dapat anugerah kasih Allah. Yang kurang pun juga dapat anugerah kasih Allah. Sehingga apa? Pelayanan kasih ini menjadi sangat penting. Tidak semata-mata membantu, ya, tapi mengikat jurang atau perbedaan antar golongan yang lebih atau yang kurang. Tidak ada lagi tembok pemisah. Ya. Mereka merasakan semua sepenanggungan dalam Kristus. Yang satu memberikan anugerahnya, yang lain menerima anugerahnya dari Tuhan lewat sesama manusia. Saudara-saudara, mari kita melihat 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15.
Ayat-ayat ini konteksnya didahului dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di mana pada ayat 1 sampai 6 itu disebutkan bahwa ada jemaat-jemaat di Makedonia yang keadaannya waktu itu hidupnya susah, menderita, sangat miskin. Akan tetapi ketika dimotivasi untuk berbagi kasih, ternyata berbagi kasih itu buat mereka tidak masalah. Dalam hidup susah, menderita dan miskin, masih bisa berbagi kasih. Dinyatakan secara konkret oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, kemudian Rasul Paulus dalam firman-Nya di ayat 7-15 itu menggambarkan dengan kontras. Ya, ada jemaat Korintus. Jemaat ini kaya dalam segala sesuatu. Kaya iman, kaya pengetahuan, kaya harta, kaya pokoknya segala sesuatu. Tapi aneh. Ya. Kok susah sekali? Bahkan tidak bisa. Sudah 1 tahun dimotivasi untuk berbagi sesama saudara yang kesusahan di Yerusalem. Yang waktu itu jemaat di Yerusalem dalam keadaan kena bencana kelaparan. Susah 1 tahun, tapi tidak bisa berbagi. Dan di situ Paulus mengatakan dengan sangat keras kepada jemaat Korintus supaya waktunya sekarang untuk berbagi. Kita mungkin bertanya, kenapa orang-orang seperti jemaat Makedonia bisa berbagi? Ya. Sementara jemaat Korintus gak bisa. Kalau mungkin kita sekarang, ya, apalagi dalam keadaan ekonomi yang sulit seperti ini, mungkin kita sekarang ini pasti lebih melihat kendala-kendala yang membuat kita akhirnya menarik diri untuk tidak bisa berbagi. Itu. Kenapa jemaat-jemaat di Makedonia mau berbagi? Sehingga mereka bahkan akhirnya dimajukan oleh Tuhan. Dikembangkan oleh Tuhan jemaat itu. Yaitu kenapa? Karena mereka menghayati bahwa dengan berbagi kasih, kasih itu kekuatan yang menyatukan. Menyatukan jemaat yang seperti Makedonia, juga jemaat yang seperti Korintus. Dengan berbagi kasih, mereka merasa tidak pernah rugi, karena mereka toh dapat itu semua dari anugerah Tuhan. Kenapa bagi jemaat Korintus berbagi kasih dalam keadaan sulit? Kok tidak bisa? Karena mereka melakukan menurut kehendaknya sendiri. Sementara jemaat-jemaat Makedonia bisa berbagi dalam keadaan sulit itu. Karena apa? Karena mereka memberikan diri mereka, dikatakan pertama-tama kepada Allah, kemudian kepada sesama, sesuai dengan kehendak Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. Jadi, di sini bedanya. Jemaat Makedonia memberikan diri mereka kepada Allah. Dan kemudian kepada sesama. Karena itu yang sesuai dengan kehendaknya. Sementara kalau jemaat Korintus tidak bisa karena dia bukan memberikan diri pada Allah, tapi memberikan keputusannya pada kehendaknya sendiri, bukan pada kehendak Allah. Saudara-saudara, coba kita menengok kiri dan kanan kita. Kita berjumpa dengan banyak orang-orang yang senyum, yang ceria, yang sukacita, yang ganteng, yang cantik, yang kelihatannya semuanya oke-oke saja nih sekitar kita ini. Ya, kalau ketika kita nengok kiri kanan tadi, coba bisa nggak kita menebak di antara yang kita lihat semuanya oke-oke saja itu, adakah yang punya masalah yang paling berat? Kita nggak bisa kan melihat itu, karena kita melihat semuanya oke-oke saja. Karena kita nggak tahu pergumulan macam apa yang ada jauh di dalam hati mereka. Jadi bukan hanya sekedar kelihatan wajahnya ceria, senyumnya manis, ya semuanya oke, lalu seolah-olah tidak ada persoalan. Ya, sampai mungkin akhirnya dari sekian banyak yang kita lihat kiri kanan tadi, mungkin ada orang yang curhat pada kita dan kita kaget. Yang benar, kamu kok punya pergumulan seberat itu ya? Saya nggak percaya loh. Kok kamu bisa kuat sih? Mungkin itu komentar kita. Ya.
Saudara-saudara, pernah nggak kita mengalami yang seperti ini? Ketika kita lagi suntuk-suntuknya mikirin masalah kita, masalah kerja kayak, masalah makan apa besok kayak, masalah keruwetan di rumah tangga kayak, kemudian tiba-tiba ketemu teman yang ternyata jauh lebih ruwet dari masalah kita. Lalu apa kira-kira yang kita lakukan? Saya yakin kita akan melakukan sesuatu, yaitu kita menyemangati teman kita itu sehingga dia bisa jadi semangat dan ceria lagi. Ya, lalu kita kemudian agak mikir, kok kenapa bisa ya? Kok bisa kasih semangat untuk dia? Padahal saya sedang punya persoalan. Ya. Biasanya semangat dan keceriaan yang kita berikan pada teman kita yang itu tadi, yang kita kasih nasihat tadi, itu bisa berbalik pada diri kita sendiri. Lah kita akan jadi semangat dan ceria lagi, dan kita pun juga punya alasan untuk kembali bersemangat menghadapi pergumulan-pergumulan kita pribadi. Karena apa? Itu semua karena kasih Tuhan dan anugerahnya menyatukan teman yang kita semangati tadi, dan kita mungkin yang sedang suntuk ada di dalam hal yang menyulitkan. Kasih itulah kekuatan yang menyatukan antara dia dan kita. Oleh itu sebabnya saudara-saudara, dalam Injil Matius pasal 5 ayat 7, Tuhan Yesus pernah bersabda dalam khotbah di bukit, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbagi kasih memang nggak pernah rugi, walaupun kita rugi. Begitu juga dalam hal pelayanan. Sewaktu kita dengan senang hati melayani, nggak akan pernah kita mengalami kerugian buat kita. Itu sebuah keuntungan, karena kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, dengan kita berbagi kasih, maka Tuhan itu mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. 2 Korintus pasal 8 ayat 15, di mana dikatakan, ya, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Itu dikutip dari Keluaran pasal 16 ayat 18. Jadi ada satu hal yang paling penting. Kita harusnya bisa berbagi sebanyak-banyak dalam berbagai hal. Karena Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Ya, tidak hanya 1-2 kali cukup selesai, lalu berhenti kita. Tidak. Kita harus terus-menerus melakukannya. Saudara-saudara, ada sebuah video ya, saudara bisa nanti lihat di Google ya. Itu seorang chef India, namanya Narayanan Krishnan. Yaitu kemudian dia alih kerja, ya, yaitu menjadi pekerja sosial. Tadinya chef terkenal di India. Dia menghentikan karirnya sebagai chef terkemuka di India, dan kemudian mulai memasok makanan kepada tunawisma di Madurai, Tamil Nadu, India, sejak tahun 2002. Nah, panggilan itu dimulai pada waktu perjalanan dia ke Eropa. Dia melihat seseorang yang sudah sangat tua makan limbah kemanusiaannya sendiri karena kelaparan. Lalu Narayan Krishnan ini kemudian pergi ke hotel terdekat dan meminta makanan apapun yang tersedia untuk ia beli. Lalu memberikannya pada orang tua itu. Nah, saudara-saudara, peristiwa itu mendorongnya untuk membantu memberi makan para tunawisma dan cacat mental di Madurai, Tamil Nadu, India. Dia melayani sarapan, makan siang, dan makan malam untuk 400 fakir miskin dan orang tua di kota Madurai itu, Tamil Nadu. Saudara-saudara, kisah ini mendorong kita berbagi kasih yang konkret pada sesama untuk hidup layak, bukan untuk jadi kaya dia. Dan banyak yang dapat kita lakukan. Gak usah jauh-jauh ke luar kota kemana, ke luar pulau, tidak. Yang dekat dengan kita banyak. Orang yang memang mengalami kesulitan, hidupnya tidak layak, ada dekat kita.
apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Itulah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan sekali-kali kehendak kita yang jadi dalam berbagi kasih. Kalau kehendak kita yang terjadi dalam berbagi kasih, kita kemungkinan akan rugi. Tapi kalau kehendak Tuhan dalam berbagi kasih, kita akan mengalami keuntungan karena anugerah dan kasih-Nya besar pada kita. Selamat berbagi kasih sepanjang hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin.